Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film It Cuts Deep yang dirilis pada tahun 2020. Film ini diawali dengan memperlihatkan sepasang kekasih bernama Samuel dan Ashley. Mereka berdua sudah lama menjalin hubungan pacaran. Bahkan mereka sudah saling mengenal keluarga mereka masing-masing. Dirasa sudah cukup lama berpacaran, Ashley berniat untuk membawa hubungan mereka ke tingkat yang lebih serius. Akan tetapi sepertinya Samuel masih ragu akan hal tersebut. Mereka berdua ini memang agak takut untuk menjalani komitmen sebagai suami istri. Tapi karena Ashley sudah merasa nyaman dan bahagia berada di samping Samuel, dia pun ingin membangun keluarga bersama Samuel. Ashley sangat yakin jika Samuel akan menjadi pemimpin keluarga serta ayah yang baik bagi calon anaknya nanti. Kali ini mereka berdua berencana untuk berlibur sebentar di rumah masa kecil Samuel yang terletak di desa terpencil. Di tengah perjalanan, Samuel dan Ashley berhenti di rest area untuk beristirahat sejenak. Ketika sedang makan siang, Ashley mengajak Samuel untuk membicarakan tentang rencana pernikahan dan memiliki anak. Akan tetapi, Samuel terlihat tidak ingin membicarakan hal tersebut. Selesai makan dan beristirahat, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan ke rumah Samuel. Lalu tibalah mereka di rumah masa kecil Samuel. Samuel memberitahu Ashley bahwa di daerah itu agak sulit mendapatkan sinyal telepon. We'll grab the bags. Kemudian Ashley pun memutuskan untuk mandi terlebih dahulu. Sambil mandi, Ashley berlatih berbicara untuk mengajak Samuel menikah. Ashley sudah tidak sabar lagi untuk melamar Samuel. Meskipun seharusnya pria yang lebih dulu melamar, Ashley tidak memperdulikan hal itu karena dia saat ingin menikah dengan Samuel. Tak terasa malam pun tiba dan mereka akan melakukan makan malam bersama-sama. Ketika duduk di meja makan, Ashley sudah mengumpulkan keberaniannya untuk mengajak Samuel menikah. Namun saat dia akan mengatakan ajakan nikah, Samuel tiba-tiba saja batu-batu hingga dia berlutut. Melihat Samuel berlutut di hadapannya, Ashley pun berpikir jika Samuel akan mengajaknya menikah. Namun ternyata dugaannya salah, Samuel malah tidak berniat untuk melamar Ashley. Hal itu pun membuat Ashley menjadi kesal akibat harapannya tidak terkabul. Samuel pun segera meminta maaf pada Ashley dan berjanji akan membicarakan soal pernikahan besok hari. Mendengar hal itu, Ashley pun langsung memaafkannya. It's better. Trying butt stuff. Keesokan harinya, Samuel dan Ashley pun pergi makan bersama di sebuah restoran. Di sana, Ashley meminta Samuel untuk menepati janjinya yang ingin membicarakan pernikahan. Tapi di sana, Samuel terlihat tidak tertarik membicarakan hal tersebut. Tak lama kemudian, Samuel dan Ashley dihampiri oleh seorang pria bernama Nolan yang ternyata adalah teman masa kecil Samuel. Nolan sangat senang bertemu dengan Samuel setelah sekian lama tidak berjumpa. Berbeda dengan Samuel yang terlihat tidak tertarik untuk bertemu dengan Nolan. Kemudian Samuel dan Ashley pergi ke sebuah supermarket dan di sana lagi-lagi Samuel bertemu dengan Nolan yang sedang bersama anak dan istrinya yang bernama Lauren. Ashley pun terlihat sangat senang melihat anak dari Nolan yang terlihat sangat lucu. Nolan menawarkan pada Samuel untuk menggendong anaknya, namun Samuel langsung menolaknya. Sebenarnya Nolan ingin mengajak Ashley dan Samuel untuk makan malam bersama keluarganya, namun ia ingat jika nanti malam Nolan dan Lauren akan pergi menonton film. Setelah berbelanja barang-barang kebutuhan mereka, Samuel dan Ashley pun pulang ke rumah. Tiba-tiba saja Nolan datang ke rumah mereka untuk mengajak makan malam bersama. Nolan berkata bahwa istrinya tidak ikut bersamanya. Kemudian Samuel menemani Nolan mengambil kayu bakar. Di sana Nolan meminta Samuel untuk segera menikahi Ashley karena kalau tidak bisa saja Ashley direbut oleh pria lain. Saat makan malam, Nolan lagi-lagi membicarakan tentang pernikahan Samuel dan Ashley. Hal itu pun membuat Samuel menjadi kesal. Nolan berusaha untuk mencairkan suasana tegang di antara mereka dengan sedikit candaan. Kemudian Ashley pun bertanya kapan terakhir kali Nolan dan Samuel bertemu. Nolan berkata bahwa mereka terakhir kali bertemu sekitar 10 tahun yang lalu, di mana waktu itu telah terjadi tragedi pembunuhan adik Nolan. Sampai saat ini mereka tidak mengetahui siapa pelaku pembunuhan saudara Nolan. Lalu Nolan pun pergi keluar sebentar untuk memberi sebuah kejutan pada mereka. Ternyata Nolan telah mempersiapkan kostum Santa Claus. Kemudian Nolan memaksa Ashley untuk duduk di pangkuannya. Melihat hal itu, Samuel pun menjadi sangat cemburu dan marah pada Nolan karena Nolan berani-berani yang mendekati Ashley. Nolan pun segera meminta maaf pada Samuel atas perilakunya tersebut. Nolan hanya ingin bersikap akrab dengan Samuel karena Nolan sangat rindu pada Samuel. Namun Samuel tidak mau memaafkan Nolan begitu saja. Samuel malah bertingkah paranoid dengan membayangkan jika Nolan berniat untuk merebut Ashley darinya.
Mendengar kata-kata kasar yang dilontarkan Samuel pada Nolan membuat Ashley menjadi bersedih. Dia tidak menyangka jika Samuel akan bertindak kasar pada teman lamanya. Samuel pun mencoba memberitahu Ashley bahwa dia adalah orang baik dan Nolan adalah orang jahat. I'm the good guy. He's the bad guy. He's not the good guy. I'm the good guy. Malam harinya ketika tertidur di sofa, Samuel mendengar suara pintu terbuka. Samuel merasa jika yang membuka pintunya itu adalah Nolan. Dia pun segera keluar rumah untuk mengecek keadaan dan di sana dia melihat Nolan sedang membawa kain dengan berlumuran darah. Tak besar lama Ashley menghampiri Samuel yang berteriak di luar rumah. Sesampai di luar, Samuel memberitahu Ashley bahwa Nolan berada di luar rumah dan sedang berencana untuk merebut Ashley darinya. Ashley pun berpikir jika Samuel telah kehilangan akal sehatnya karena terus saja melihat dan memikirkan hal yang tidak. Keesokan paginya, Samuel membuatkan sarapan untuk Ashley agar Ashley mau memaafkannya. Sejak kejadian kemarin malam, Ashley terlihat selalu murung dan tidak bersemangat. Di meja makan, Ashley memberitahu Samuel bahwa sejak mereka tinggal di sana, Samuel selalu saja bertingkah aneh. Samuel pun meyakinkan Ashley jika dia dalam keadaan baik-baik saja. Couldn't be better. Setelah sarapan, Ashley pergi berjogging di sekitar sana, sementara Samuel berdiam diri di rumah. Samuel pun sempat melihat album foto masa kecilnya. Setelah itu, Samuel pergi ke toko untuk membeli sebuah barang. Di sana dirinya kebetulan bertemu dengan Lauren dan mereka pun melakukan sedikit perbincangan. Setelah selesai berbincang, Samuel pun segera pulang ke rumah. Baru saja sampai di rumah, Samuel kembali dikejutkan dengan kehadiran Nolan dan Ashley yang sedang menghias pohon Natal bersama-sama. Ketika Ashley sedang berjogging tadi, dia sempat bertemu dengan Nolan yang sedang bekerja. Maka dari itu Ashley pun mengajak Nolan untuk rumahnya dan membantunya mencari pohon cemara untuk membuat pohon Natal. Seketika Samuel pun merasa sangat cemburu melihat hal tersebut. Samuel mulai berpikiran tidak-tidak dan membayangkan jika Ashley dan Nolan sedang melakukan mantap-mantap. Padahal mereka berdua hanya berbincang-bincang dan menghias pohon Natal saja. Tanpa alasan yang jelas, Samuel langsung marah-marah pada Nolan hingga membuat Ashley menjadi malu. Kemudian Samuel pun mengajak Ashley untuk keluar sebentar. Ternyata Samuel pergi ke toko untuk membeli cincin. Samuel berniat untuk melamar Ashley dengan cincin tersebut. Akan tetapi Ashley sudah terlalu lelah dengan sikap aneh dari Samuel. Bahkan sebelum Samuel mengatakan ingin melamar Ashley, Ashley sudah menolaknya lebih dulu. Ashley pun mengungkapkan bahwa dia tidak ingin menikahi Samuel. Lalu Ashley pun masuk dalam rumah meninggalkan Samuel sendirian di luar rumah. Tak lama kemudian Nolan datang menghampiri Samuel. Di sana Samuel mulai menuduh Nolan sebagai orang yang ingin merebut Ashley darinya. Samuel mulai membicarakan hal-hal aneh tentang Nolan yang selalu mengawasi kehidupan Samuel dengan Ashley. Nolan pun menjelaskan bahwa dia tidak pernah bermaksud untuk merebut Ashley dari Samuel. Nolan hanya berusaha bersikap akrab karena dia ingin berteman lagi dengan Samuel. Akan tetapi Samuel malah berpikir yang tidak-tidak. Kemudian Samuel mengambil parang yang ada di dekatnya. Melihat hal itu, Nolan langsung takut dan meminta Samuel untuk meletakkan parang tersebut. Saat Nolan ingin menjatuhkan parang itu dari genggaman tangan Samuel, Samuel malah sengaja menusuk Nolan hingga dia pun tidak sadarkan diri. Setelah itu, Samuel masuk ke rumah dan bertindak seakan-akan tidak terjadi apapun. Secara diam-diam dia pergi menuju dapur untuk mencuci bekas darah Nolan yang ada pada tangannya. Ashley pun mulai mendekati Samuel untuk memberitahukannya bahwa saat ini dia sedang hamil. Bukannya merasa senang, Samuel malah terlihat sangat marah. Lalu dia pun mulai mengungkapkan rahasia terbesarnya yang tidak pernah dia beritahukan kepada orang lain. Ternyata pelaku pembunuhan saudara Nolan yang terjadi 10 tahun yang lalu adalah ulah dari Samuel. Dahulu Samuel dan Nolan ini sangat dekat, bahkan Samuel sering bermain ke rumah Nolan dan bertemu dengan adik Nolan. Karena sering suka, Samuel pun mantap-mantap dengan adik Nolan. Suatu hari adik Nolan mengajak pacar barunya untuk mantap-mantap di rumah. Tanpa mereka ketahui, Samuel menerobos masuk ke dalam rumah Nolan dan di sanalah dia langsung membunuh adik Nolan dan pacarnya. Sebelum dibunuh Samuel, adik Nolan memberitahukannya bahwa dia sedang hamil anak dari Samuel. Tujuannya agar Samuel tidak jadi membunuhnya. Namun yang terjadi, Samuel malah marah dan langsung membunuh adik Nolan dengan sangat sadis. Selama ini Samuel adalah seorang psikopat yang sering mengalami paranoid dan selalu berpura-pura menjadi orang baik. Kembali ke tempat masa kecilnya membuat Samuel teringat akan kejahatannya dulu. Ketika bertemu dengan Nolan, Samuel kembali mengalami paranoid dan selalu membayangkan bahwa Nolan akan merebut Ashley darinya. Mendengar seluruh pengakuan itu, Ashley merasa tidak menyangka bahwa selama ini dia menjalin hubungan dengan seorang psikopat posesif yang tidak suka berkeluarga dan membenci anak kecil. Ashley pun merasa sangat ketakutan dan segera berlari menjauhi Samuel. Ketika Ashley keluar rumah, dia terkejut melihat Nolan sudah dalam keadaan terkapar dengan tubuh yang tertusuk parang.
Lalu Samuel ikut keluar untuk memberitahukan Ashley bahwa dia sudah membunuh Nolan. Ashley kembali masuk ke rumah untuk menelpon polisi. Akan tetapi kabel teleponnya sudah dipotong oleh Samuel. Dengan cepat Ashley pun keluar dari rumah dan segera mengambil parang yang masih menancap pada tubuh Nolan. Ashley memutuskan untuk pergi dari sana dengan menggunakan mobil Nolan. Tapi di mobil itu Ashley tidak menemukan kuncinya. Samuel pun meminta Ashley untuk membuka pintunya. Karena tak kunjung dibuka, Samuel mulai mengungkapkan jika dia tidak ingin menikah serta memiliki anak. Dia memang mencintai Ashley, tapi dia hanya ingin hidup bersama Ashley sebagai pasangan kekasih saja. Mendengar hal itu, Ashley mengatakan jika dia berubah pikiran. Dia tidak ingin menikah dengan Samuel setelah mengetahui sifat asli Samuel yang temperamental dan suka membunuh orang. Ashley lebih memilih untuk berlindung di dalam mobil Nolan, sedangkan Samuel segera masuk ke dalam rumahnya. Berjam-jam pun telah berlalu. Ashley yang merasa keadaan sudah aman berencana untuk keluar dari mobil. Lalu dia pun dikagetkan dengan kemunculan Nolan yang ternyata masih hidup dan dalam keadaan sekarat. Tiba-tiba saja terdengarlah suara Samuel dari dalam rumah. Ketika Ashley berpaling sebentar untuk mengambil parang yang dia bawa, Nolan sudah menghilang tak mana. Kemungkinan besar Samuel telah membunuh Nolan. Ashley segera keluar mobil untuk mengambil kunci mobil Nolan yang terjatuh. Tanpa dia sadari, Samuel berada di sampingnya dan dia langsung membuat Ashley menjadi tidak berdaya. Samuel berniat untuk membunuh Ashley karena dia sudah mengetahui jati diri Samuel yang asli. Ashley pun memohon pada Samuel untuk tidak membunuhnya. Ashley berjanji tidak akan mempertahankan calon anak Samuel supaya bisa bersama dengan Samuel lagi. Perkataan Ashley membuat Samuel menjadi luluh karena memang Samuel tidak ingin mempunyai anak. Saat Samuel dalam keadaannya lengah, Ashley langsung menusuk leher Samuel dan segera mengambil parang untuk membunuh Samuel. Tiba-tiba saja Samuel malah mengeluarkan cincin untuk melamar Ashley. Ashley pun menangis dan menerima lamaran tersebut. Namun tiba-tiba saja Ashley langsung menebas leher Samuel hingga dia pun meninggal dunia. Scene akhirnya memperlihatkan Ashley yang sedang berjalan dengan tertati-tati demi kembali ke kota. Kejadian buruk yang dia alami kemarin tidak akan pernah dia lupakan, dan luka atas kejadian itu akan membekas dalam hatinya untuk selama-lamanya. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.